Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basil dengan NIM akhir 068 dan teman saya. Saya Rizal Luki dengan NIM akhir 009. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS pemrograman web praktikum dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Sebelumnya, untuk konteks awal, kami sebenarnya awalnya itu pengen membuat website game yang seperti ada di tampilan share screen tersebut. Uh, Bisa di scroll mungkin ke bawah semuanya. Nah, uh, kerangka kita website kita itu kurang lebih seperti ini. Cuman setelah kita pikirkan, uh, untuk materi pembuatan game kita tidak mendapatkan materinya di perkuliahan. Jadi setelah kami berpikir cukup lama, kami memutuskan untuk mengubah temanya dari permainan menjadi e-commerce atau online shop. Nah, walaupun kita mengubah tema menjadi e-commerce atau online shop ini, kita tetap menggunakan kerangka atau desain yang sama dengan yang ada di layar tersebut. Mungkin bisa di uh, apa domainnya? Maksudnya di apanya dulu aja. Uh, Pertama-tama mungkin saya ingin menjelaskan laporannya dulu. Jadi temanya kita itu setelah kita ubah menjadi e-commerce dengan judul pembuatan website produk tas. Ruang lingkupnya ini kami menyepakati untuk menjual produk tas ransel di website yang akan ada proses login pengguna dan admin. Di tampilan penggunanya itu sendiri ada beberapa poin, yaitu antara lain katalog produk, keranjang belanja, proses pembelian, selanjutnya ada halaman about us, terus ada facts, frequently asked questions, lalu ada checkout. Lalu untuk tampilan adminnya sendiri, jadi kami ada tampilan dari tampilan pengguna dan tampilan admin. Tadi yang pengguna, sekarang yang admin. Tampilan admin itu ada yang namanya dashboard admin untuk mengelola website dan semua semua hal yang berhubungan dengan website tersebut. Lalu pengelolaan produk, pengelolaan pesanan, pengelolaan pelanggan, next. Dan ada juga yang namanya pengaturan akun admin, di mana bisa mengedit akunnya masing-masing, mengedit akun staff dan lain sebagainya. Lalu juga ada fitur keluar atau logout. Di proses transaksinya itu sendiri hanya ada dua, ya tentu saja seperti e-commerce pada umumnya, itu ada pembelian dan pengiriman. Lalu untuk aktornya itu ada dua juga, yaitu dari segi user atau pengguna dan juga dari admin atau staff. Selanjutnya ini pertimbangan kita untuk memilih penggunaan Laravel itu salah satu beberapa poin yang kita pertimbangkan supaya kita memilih untuk Laravel, karena itu yang pertama, uh, uh, dokumentasi yang rapi, itu manfaat fitur baru PHP, autentikasi yang sederhana, pengujian dan testing yang memungkinkan pengembang untuk melakukan pengujian otomatis. Jadi kita sebagai pengembang tidak dari, walaupun ada beberapa kerugian seperti komposer yang kurang kuat atau sama masalah upgrade, cuman setelah kita rundingkan juga, kita lebih memilih untuk menggunakan Laravel. Next. Berikut ini desain database-nya, bisa dilihat sendiri ya, ada tabel produk, tabel staff, tabel account, tabel customer info. Gitu, ada ID dan lain sebagainya. Next. Nah, lalu yang bagian B, fitur-fitur website. Yang pertama itu ada halaman beranda. Setelah halaman beranda itu ada halaman katalog produk, ada halaman detail produk, ada keranjang belanja, ada proses pembelian, dan yang keenam ada next, ada autentikasi, di mana user bisa login atau registrasi, lalu ada halaman about dan kontak dari developer itu sendiri, kemudian ada dashboard admin. Next. Ini penjelasan fitur. Nah, fiturnya mungkin singkat saja. Untuk halaman pertama itu dia memiliki unsur, yaitu antara lain header, gambar utama yang untuk menempatkan gambar-gambar atau pesan-pesan, lalu ada informasi penting, ada tampilan produk pelayanan, ada call to action atau CTA, tombol CTA, lalu ada yang terakhir footer, di mana itu menyimpan data-data dari perusahaan atau data dari developer. Kurang lebih seperti ini tampilan dari halamannya. Kita di scroll.
Nah, terus ini ada halaman register. Halaman register kurang lebih seperti ini juga, di mana user bisa menginput nama depan, nama belakang, email, dan password. Next. Apabila user sudah memiliki akun dan tidak sudah pernah login di website, dia bakal ada pilihan untuk halaman login di mana user tinggal masukkan email dan password saja. Kemudian user bisa login. Next. Terus selanjutnya itu adalah shop atau katalog. Halaman seperti katalog ini berisikan gambar-gambar produk apa saja, detail produk seperti nama, harga, dan melihat gambar dari produk yang kita sediakan. Di situ terdapat juga pilihan untuk menambahkan ke keranjang belanja dan memilih berapa kuantiti yang dia inginkan untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Next. Selanjutnya ada about. Di about ini berisi tentang produk kita, tentang rincian atau tentang info lebih lanjut mengenai produk kita. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Next. Lalu ada halaman chart, di mana ini keranjang belanja, di mana kita sudah memasukkan, tadi kita di halaman katalog atau halaman shop kita sudah memilih kuantitas yang kita inginkan, dan kita sudah memilih barang yang kita inginkan, dan kuantitasnya sudah kita atur. Kita tinggal memasukkan itu ke keranjang dan mengklik tombol hitam yang tadi itu memasukkan ke keranjang belanja. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan kita juga bisa remove dengan menggunakan button remove yang ada di action. Terus kalau sudah, kita bisa continue to check out. Next. Lalu kalau sudah, ini kita bisa check out, tampilannya bakal kurang lebih seperti ini, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama, email address dan phone numbernya. Lalu bila sudah, nanti total harganya bakal tersedia di situ, lalu tinggal kita place order. Lalu untuk frequently asked question, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna, yang barangkali dapat berguna bagi user bila melihat teks ini. Tinggal memilih pertanyaan apa yang sekiranya ada di pikiran mereka, kemudian setelah dipencet itu bakal ada pop-up seperti macam pop-up yang ke bawah gitu, dia bisa langsung menunjukkan jawabannya. Next. Lalu selanjutnya dari newsletter. Newsletter ini adalah tombol CTA dari kita, subscribe to our letters to receive news. Di sini misalkan kita memasukkan email kita bisa menerima email dari pengguna dan memberikan info atau update kalau misalkan ada promosi atau flash sale atau lain sebagainya kepada pengguna supaya pengguna tidak ketinggalan informasi yang penting. Selanjutnya, bagi admin, bila admin masuk ke website itu ada halaman akun admin, di mana admin itu bisa mengatur atau mengedit seputar dirinya, mulai dari nama, lisan, password, ataupun email yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada dashboard. Dashboard ini terdiri dari beberapa menu, itu ada home, product, customer, order, halaman list staff, edit profile admin, lalu juga ada berisi detail-detail seperti total sales dan lain sebagainya macam. Ada customers, di mana customer ini berisi list tentang siapa saja yang yang ingin memesan, atau customer apa saja yang sudah terdaftar di database-nya website tersebut. Lalu yang keempat itu ada tambahan produk. Ada tambah produk, di mana di sini admin bisa memiliki kontrol penuh untuk menambah atau mengedit, mengupdate jumlah produk yang tersedia. Lalu yang kelima itu ada sign out, di mana sign out ini berfungsi jika admin ingin keluar dari akun yang dimiliki, yang langsung dialihkan ke halaman login awal. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang langsung menuju ke websitenya. Bentar, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Bentar, ada masalah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari web kami. Jadi kami di sini sudah melakukan hosting. Kita menggunakan 000 web host karena ini adalah salah satu web hosting yang gratis. Jadi kita menggunakan ini untuk menghosting web kami. Jadi di sini pertama itu kita sudah melakukan upload database dengan kita masukkan database di sini dengan dengan username yang sudah ada.
dan juga melakukan penguploadan file untuk sebagai data dari web kami. Nah, setelah kita melakukan hosting, maka kita sudah mendapatkan domain dari web ini dengan nama backpack-e-commerce.000 webhostapp.com. Jadi di sini kita sudah melakukan hosting. Jadi ada pertama ini ada halaman home di mana ada tentang kita, tentang website kami. Kemudian ada collection, kemudian ada ini sebagai about us atau berita jika nanti kita mengeluarkan ada produk baru atau jika kita ada promo. Kemudian di bawah di sini kita ada newsletter sebagai subscribe. Jadi kalau nanti misalnya ada pelanggan yang ingin melakukan subscribe atau mendapatkan info baru tentang website kami, maka dia bisa menginputkan emailnya, maka kita akan mengirimkan pesan kepada pengguna jika kita mengeluarkan produk baru atau ketika kita ada promo. Pertama, di sini kita sudah bisa login. Jika kita ingin check out tetapi kita belum login, maka dia tidak akan bisa masuk ke halaman check out. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Dengan cara kita login terlebih dahulu dengan email data yang sudah ada ke database. Jika belum ada, maka kita bisa melakukan sign up di sini. Jadi setelah misalnya kita belum ada akun, maka kita bisa melakukan sign up di sini. Kita akan mencoba menggunakan sudah ada. Kita login. Nah, setelah login, maka dia bisa melakukan check out ketika kita masukkan barang di keranjang. Kita mencoba untuk melakukan transaksi. Di sini kita bisa memilih di sini. Kita memilih katalog di sini dan bisa memasukkan kuantiti barang yang akan kita beli. Kita juga bisa melakukan load more untuk melihat barang yang lainnya. Mungkin karena kita melakukan hosting yang gratis ya, mungkin makanya loadingnya agak lambat. Itu. Kita coba saja melakukan ini, kita masukkan add to bag. Nah, setelah itu dia akan masuk ke halaman chart atau halaman keranjang. Setelah masuk ke halaman keranjang, kita bisa continue to check out. Nah, kalau karena kita sudah login, maka kita bisa melakukan check out. Saya isi dulu namanya di sini. Namanya tes status. Kemudian emailnya rikza@gmail.com, Tuban dengan phone number 12, kita tulis di sini Arin 1. Nah, setelah kita masukkan semua, kita lepas order, maka kita bisa melakukan pembelian. Oke, kita akan mencoba mengecek di halaman admin. Jadi untuk kita masuk admin sendiri itu kita ke halaman loginnya user, kita masukkan admin@admin.com dengan passwordnya admin123. Kita lakukan login, maka kita akan masuk ke loginnya admin. Di sini kita masukkan email serta passwordnya admin. Nah, kita akan masuk ke dashboardnya admin. Eh, kita akan mencoba mengecek tadi pesanan yang sudah kita buat. Mungkin sedikit agak lama karena web hostingnya kita juga melakukan yang gratis. Nah, maka di sini akan masuk tadi dengan nama tes status, emailnya rikza@gmail.com, addressnya Tuban, phone numbernya 12, dan ordernya yaitu Arin dengan ordernya 1. Nah, di sini kita juga bisa melakukan action seperti status. Jika admin sudah menginginkan barang, maka dia bisa melakukan cek dan update status di sini.
maka dia akan update sudah telah mengirimkan barang kepada pelanggan. Selain itu juga di admin kita juga bisa menambahkan produk di sini. Kita bisa add produk. Nah, di sini kita bisa add produk, bisa menambahkan gambar, produk name, price, description, dan stok barang yang telah kita tambahkan tadi. Setelah nanti dia ditambahkan, maka dia akan masuk di sini. Ini juga bisa kita load more untuk melihat barang yang lain. Nah, seperti ini. Selain itu juga admin juga bisa menambahkan user admin lain di sini. Jadi bisa menambahkan lebih dari satu admin. Misalnya kita punya 2 admin, maka bisa menambahkan admin selanjutnya dengan menambahkan dengan di sini add staff. Nanti kita masukkan staff image, staff name, email, join date, dan staff role. Kita ada admin dan admin asisten. Oke, mungkin kembali ke halaman utama. Oke. Mungkin cukup sekian halaman web yang sudah kami buat selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.